dengan jadi kolaborasi dengan guru, orang tua, kepala sekolah dalam mewujudkan visi dengan mengadakan penyuluhan terkait dengan perkembangan psikologi siswa dan fisik, mungkin dengan mengadakan kegiatan parenting orang tua dan guru. Kemudian kami juga mengadakan salah satu program yaitu dengan mengundang salah satu orang tua sebagai narasumber untuk membuat produk sesuai minat. Lanjut. Permasalahannya adalah siswa berkelahi di koridor sekolah pada saat jam istirahat. Pada langkah-langkah model cerita di tujuan, Pak Yosua sudah menggali terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan antara Pak Yosua dan Bu Rahayu. Kemudian tujuannya tadi berharap agar anak-anak itu tidak mengolok teman-temannya sehingga tidak menimbulkan perkelahian. Kemudian yang kedua, diidentifikasi Pak Yosua sudah melaksanakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa permasalahan Bu Rahayu sudah memberikan pertanyaan ke Pak Yosua terkait dengan apa permasalahan yang dialami gitu ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 Pak Yosua itu berada di level berapa sekarang. Pak Yosua mengatakan bahwa anak-anak itu suka menganggap biasa mengolok nama orang tuanya, padahal belum tentu hal tersebut bisa diterima oleh yang lainnya. Kemudian di rencana aksi memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi. Pak Yosua juga sudah Bu Rahayu sudah menanyakan tentang apa yang Pak Yosua lakukan untuk menangani permasalahan siswa tersebut. Kemudian mengajukan rencana-rencana yang dilakukan, misalnya dengan melakukan bimbingan ke anak tersebut. Kemudian tadi Pak Yosua juga sudah menjawab akan melakukan kolaborasi dengan guru BK dan guru agama dengan menyelipkan di materi pembelajaran. Kemudian di tanggung jawab, Bu Rahayu juga sudah menanyakan tentang komitmen, kemudian kapan rencana tersebut dilakukan, kemudian juga ditanyakan lagi tentang siapa yang membantu Pak Yosua, kemudian kapan kira-kira hal itu akan dilakukan. Alur kerja di sini prakarsa perubahannya adalah menumbuh kembangkan pemahaman dan sikap murid atau remaja dengan pola pikir dan emosi positif melalui kegiatan kreativitas mural painting. Di sini buat pertanyaan, jadi bagaimana kita menumbuhkan pemahaman dan sikap murid dengan pola pikir dan emosi positif melalui kreativitas mural painting dalam rangka mengikuti kegiatan lomba sekaligus mengembangkan kepemimpinan murid. Tindakan yang diperlukan, yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah tentang bagaimana menumbuh kembangkan pemahaman dan sikap murid dengan pola pikir dan emosi positif melalui kreativitas mural painting. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat. Kemudian di dalam diskusi itu kita mengidentifikasi, kemudian menggali dan mengembangkan ide-ide terkait dengan kreativitas murid dalam kegiatan mural painting. Kemudian rencana melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, yaitu dengan melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal. Kemudian asetnya adalah aset manusia, yaitu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid. Ini dilakukan 2 hari oleh calon guru penggerak. Kemudian di bagian berikutnya ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah aktivitas apa atau tema apa saja yang bisa dilakukan untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan sikap dengan pola pikir dan emosi positif melalui kreativitas mural painting. Pendampingan 1 sampai dengan pendampingan P6, kemudian bagaimana
Bu Nur dan para para DP yang lainnya juga begitu bersemangat memberikan ilmunya, mendampingi kami selama proses pembelajaran ini selama 6 bulan ini. Luar biasa para pengajar praktik, terima kasih semuanya.